Rasulullah mengatakan, salasatun la tarfa'i salatuhum ala ru'usiim shibron. Ada 3 golongan manusia, dia sholat, dia musung pajang, rajin sholatnya, bahkan musung pajang mabere jama, bahkan anggota tasbih kemana-mana sholatnya. Masya Allah. Ini sudah putaran keberapa? Nah, berapa? Kok nggak ada yang hafal? Halo? 646. Masya Allah. Berarti sudah berapa tahun? Ya Allah ya. Berapa tahun, Pak? 13 tahun. Dari anak mungkin yang tadi belum punya anak sampai sudah punya cucu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Sholatnya rajin, mabere jama, bahkan keliling kemana-mana. Masya Allah. Tapi apa? La tartafi'u salatuhum ala ru'usihim. Tidak terangkat sholatnya di atas kepalanya shibron, walaupun hanya sejengkal. Artinya apa? Ditafsirkan sholatnya tidak naik di atas kepalanya walaupun hanya sejengkal. Ditafsirkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin sholatnya, bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunnah dia kerjain, baik itu rawatib maupun sholat sunnah mutlak. Masya Allah. Maupun sholat sunnah yang ada namanya tahajud, duha, taubah, tasbih dan sebagainya. Tapi sholatnya tidak terangkat walaupun sejengkal, alias tidak diterima. Siapakah dia? Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang 3 golongan ini. Amin. Yang pertama, rajulun amma qauman wahum karihun, wahum lahu karihun. Seorang laki-laki yang mengimami, yang memimpin satu kaum, tapi kaumnya yang dipimpin benci kepadanya. Mohon maaf, di dalam Islam imam itu ada 2. Ada imam sugra, ada imamul kubra. Ada imam bicu, cocok Mika bicu. Ada imam bicu, ada imam malopo. Malopo, imam besar. Ada imam kecil, ada imam besar. Imam kecil itu apa? Mohon maaf, imam sholat, RT kalau di dalam kenegaraan, atau imam besar yaitu pemimpin dalam satu negara. Ketika ada seorang pemimpin, baik imam sugra, pemimpin kecil maupun pemimpin besar, tapi yang dipimpinnya benci kepada pemimpin itu, maka pemimpin itu sholatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pengimam? Masya Allah. Nah, tetapi bencinya ini, rakyatnya ini bencinya bukan benci secara, mohon maaf, secara individual. Bencinya bukan karena beralaskan secara pribadi, tapi apa? Bencinya disebabkan kebencian syar'i. Apa? Ada 3 faktor yang dibenarkan membencinya. Yang pertama, li fisiqi, karena fasiknya. Yang kedua, li jalihi, karena jahilnya, bodohnya. Dan yang ketiga, li bid'ihi, karena bid'ahnya. Dia imam sholat, dia pemimpin, tapi apa? Mohon maaf, dia berbuat fasik. Fasik itu apa? Perbuatan yang melanggar syariat Islam dan dia kerjakan terus menerus. Dia imam sholat, tapi dia pemabuk. Nggak ada ya? Ada nggak kira-kira? Angka gak? Dia imam sholat, tapi dia main judi. Dia imam sholat, tapi dia berzina. Dia imam sholat, tapi dia mencuri, mengambil hak orang lain, mengambil milik orang lain, mencuri istri orang lain. Nah, pebinor, perebut bini orang. Kalau laki-laki, mohon maaf, perempuan disebut pelakor. Kalau laki-laki disebut pebinor, perebut bini orang. Masya Allah. Dan ini dilakukan secara terus-menerus dan dia tidak ada perasaan dosa. Ini fasik. Nah, kalau ada rakyatnya yang dipimpin benci kepadanya, itu dibenarkan kebenciannya.
Karena dia seorang pemimpin, seharusnya pemimpin ini memberikan teladan. Ini karena fasiqnya. Yang kedua, karena lijalihi, karena mohon maaf kebodohannya. Kebalikan dari jahil adalah alim. Apalagi pemimpin sholat, maaf, minimal dia harus pandai membaca Al-Quran, tajwidnya baik, makhorijulnya baik, dan sebagainya. Saya benci sama imam itu. Kenapa? Kalau baca Al-Quran imami sholat, malah ada bacaannya. Itu nggak dibenarkan. Masya Allah. Tapi memang imam yang baik, kata Rasulullah, adalah imam yang adil. Imam yang adil ini apa? Imam yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'i fi mahallihi. Imam yang baik itu imam yang tahu kondisi makmum. Di belakang ini makmum bukan orang sama, tidak malolo semua, tidak matoa semua. Kan jamaah macam-macam itu. Angka malolo, angka matoa, angka makunre, angka urani, angka to matoa, angka to bicu. Bicu ya apa? Bicu. Ada orang tua, ada orang kecil, ada anak kecil. Mohon maaf, jadi harus bisa menempatkan sesuatu di tengah-tengah. Bisa diterima orang yang muda, bisa diterima orang yang tua. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu madodong. Karena kalau terlalu cepat, kasihan toma tua, mapedi utuk nah. Ada imam sholat, ya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kasih nah orang tua, ya Allah, mapedi utuk, mapedi leke. Jangan juga terlalu madodong. Kenapa? Kalau terlalu madodong biasanya yang muda madareke. Iya. Madodong lah ada pengimam. Kenapa? Masih banyak urusan. Madodong lah ada. Mega apa urusanku? Yang ketawa kenceng berarti pengalaman tuh ya. Iya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ya seperti itu. Apalagi kalau orang-orang pasar, sholat zuhur, sholat asar, mega mopai, mohon maaf pelanggan dan sebagainya. Kalau madodong, imamnya siapa dicari? Nih ga imam itu, madodong sih, Masya Allah ya Rahman ya. Mana imam yang adil, itulah imam yang baik. Khairul umur, sebaik perkara adalah awsatuha, yang di tengah-tengah. Nah, yang dibenci oleh rakyat, oleh yang dipimpin oleh makmum adalah karena kebodohannya. Dia diangkat imam, diangkat pemimpin, hanya mohon maaf dilihat. Misalkan pemimpin mohon maaf yang kita pilih, yang penting angka duit. Apalagi tahun depan ya, tahun pemilu ya. Ya Allah, yang penting yang serangan pajarnya gede, itulah yang kupilih. Kita sendiri yang bikin rusak para pemimpin. Masya Allah, kenapa? Karena kita melihat, memilih bukan karena mohon maaf kebisaan dia, kemampuan dia dalam memimpin. Begitu juga imam sholat. Jangan dipilih asal senior saja. Itu orang yang dihormati, dia itu jadi imam. Itu haji, itu dia jadi imam. Tanpa dilihat apakah dia bisa baca Quran, tanpa dilihat apakah dia mohon maaf mahrijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, bacaannya bagus. Masya Allah, jangan sampai jadi imam mohon maaf yang dibaca suratnya kul melulu. Karena itu memang dia bisa. Udah kul terus, kadang mohon maaf salah lagi. Ya Allahu Akbar. Ada satu kasus Bapak Ibu, ini benar, ada kisah nyata di dalam satu pelosok kampung. Itu di kampung itu belum ada orang yang pergi ke tanah suci, nggak ada. Tapi pada tahun itu ada satu orang yang bisa pergi ke tanah suci, diberangkatkan sama anaknya. Pergi ke tanah suci. Tapi yang mohon maaf yang jadi masalah, yang pergi ke tanah suci tidak tahu sholat, apalagi pergi ke masjid. Tidak pernah pergi ke tanah suci. Alhamdulillah diikutin di sana bimbingannya, pergi sholat berjamaah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Pulang dari tanah suci ke tanah air, haji haji baru. Ada haji baru di sini?
Oh belum pulang ah? Oh belum pulang. So, nanti banyak mungkin. Ada anggota safari yang pergi haji? Ada nggak? Ada. Maksudnya yang pergi haji sekarang belum pulang, ada nggak? Oh ada. Nanti ada haji baru tuh. Ya masya Allah. Biasa haji baru itu. Dia mau pergi sholat berjamaah di masjid. Pakai baju Arab. Wah. Pakai topi haji. Wah. Pakai sorban. Wah. Pakai minyak wangi Arab, masya Allah, semprot, pergi ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh jamaah di masjid, weh angka haji baru, barakah, 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 barakah. Biasa kan begitu toh. Kalau ada orang yang baru ke tanah suci minta berkah gitu, bahkan sampai itu bajunya ditarik-tarik itu, ya Allah minta berkah, berkah. Setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah, kata jamaah haji, Pak Haji minta berkah jadi imam. Wah, jadi imam ini haji baru, minta berkah, masya Allah. Ini yang imam, yang apa haji baru bingung, mau diterima baru belajar sholat, tidak diterima, masih ada kayak satu-satunya saya haji di sini loh. Malu kalau saya tolak, mau taruh di mana muka saya ini? Ternyata malu kepada manusia mengalahkan malu kepada Allah. Diterima ya jadi imam, maju ke depan. Tapi masya Allah kaki protes, sehingga apa? Matenre-tenre. Ketika takbir, Allahu Akbar, kata jamaah di belakang, oh begitu kapangah lagu di Arab. Dipahami, baca Al-Fatihah, Bismillah sampai mohon maaf sambil dalam keadaan gemetar, masih dalam keadaan gemetar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum di belakang bilang amin. Kan biasanya makmum ngikutin imam itu. Untung imam tak makan jat tadi lagunya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Baca surat langganannya imam kalau sholat maghrib. Apa langganan imam kalau sholat maghrib biasanya? Kul ya ayyuhal kafirun. Dia baca. Untung dia hafal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'bid, sampai 3 kali muter-muter di situ. Bingung dia apa ayat terakhirnya, lupa. Ketiga kalinya, keempat kalinya dia temu. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waladdallin. Makmum di belakang bilang satu rakaat ada 2 amin. Kenapa? Lijalil imam, lijahilil imam, karena bodoh, mohon maaf, bodohnya imam. Bodohnya pemimpin, jadi pemimpin salah, rakyat juga ikut salah. Ini kita bisa, mohon maaf, membencinya karena lijahilihi, karena mohon maaf ketidaktahuannya. Yang ketiga, libid'atihi, karena bid'ahnya, melakukan perkara yang tidak ada tuntunannya, baik mohon maaf dalil fi'li, dalil qauli maupun dalil takriri.